Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 September 2020 kita lakukan perkuliahan tatap maya kedua untuk Chukyu Mojigoi kelas A ya. Seperti yang sudah saya share di grup WA itu tata cara pembelajarannya ya. Anda nanti hari ini kita akan membahas kanji halaman 184 sampai selesai bab 11, kemudian nanti kita lanjut ke Goi ya. Goi bab 20 atau bab 1 Goi itu adalah tentang apa namanya? Shorai no Koto ya, Shorai no Koto, dan latihan kita membaca ini. Nah, jadi nanti hari ini kita akan belajar kanji. Kanji yang pertama, misalnya saya share dulu ya. Di My Class itu sudah ada ininya. Anda silakan buka bukunya. Buka buku halaman 184. Hari ini pertama kali ya, sesuai dengan aturan yang kemarin saya akan jelaskan bab 1. Kanji yang ada di sini ada sekitar 23 kanji. Kemudian nanti aktivitasnya adalah Anda melatih sendiri apa yang sudah diterangkan hari ini, dan mungkin Anda belajar sendiri ya. Kanji halaman 184 sampai 187 kalau tidak salah ya. 190 ya. 184 sampai 190. Baik, kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu kanjinya yang ada di bab 20 atau di bab 11 ini ya. Ada yang pertama, Anda sambil lihat bukunya ya. Sambil lihat bukunya ya di situ. Nanti saya akan share sambil menuliskan kanji-kanji yang adanya di sini dalam Word gitu. Karena kalau biasanya kalau di kelas saya menuliskannya di board atau di whiteboard atau di layar tampilan PowerPoint gitu ya. Tapi kalau hari ini kan pakai ini. Jadi ini ada kanji yang 23 itu. Kemudian nanti Anda catat, kalau Anda punya catatan ya dicatat gitu. Kanji yang ada di bab 11 ya. Bab 11 itu kanji yang pertama kanji Ito. Kanji Ito ya, betul nggak? 184 sampai 100. Salah berarti ya. Kanji yang pertama adalah kanji 184. Kanji Owaru. Salah ya? Hah? Kanji Owaru. Owaru ya, oke. Ya, berarti bukan 184, jadi 178 sampai 184 ya. Oke. Saya salah lihat tadi ya. Tapi di gambarnya juga kayaknya salah itu ya. Ini tampilan Word saya kelihatan nggak? Kelihatan Sensei. Oke. Ya. Oke, ini anggap saja papan tulis ya. Anggap saja ini papan tulis, saya ngerti. Nanti Anda bisa lihat di situ kanji yang pertama adalah kanji owarimas ya. Kanji owarimas itu berarti ada 11 coretan. Itu yang berarti berakhir. Shu ya, shu misalnya dibaca shu itu shuryo ya. Saya ketik misalnya kanjinya mungkin di sini agak perbesar. Kayak gini lah, mungkin kurang besar ya.
Saya tidak tuliskan bahasa Indonesianya, tapi Anda catat ya. Di sini juga ada di buku, nanti saya kasih penjelasan yang lain. Misalnya kanji shuryo, itu artinya selesai. Kemudian saya tuliskan cara bacanya, Anda catat di situ, di buku nggak ada ya. Di buku itu hanya shudeng. Shudeng artinya kereta api yang terakhir. Shudeng. Kereta api yang paling akhir ya, shudeng. Nah, saya tidak tulis bahasa Indonesianya. Anda bahasa Indonesia tulis catat ya. Anda silakan keluarkan buku catatannya. Saya di sini menulis kanjinya, cara membaca kanjinya. Kemudian ada kanji owaru berakhir, kemudian ada kanji owari, kemudian ada oeru. Owari dan oeru itu sama ya, artinya mengakhiri kalau oeru, kalau owaru itu berakhir ya. Kemudian ada kanji shuteng. Shuteng itu pemberhentian terakhir. Ya, pemberhentian terakhir. Ini saya mau mencatat, kelihatan ya? Oke. Jadi yang pertama hari ini tambahannya yang di buku itu adalah shuteng. Shuteng di buku itu sama shudeng ya, terminal. Kalau di kereta itu shuteng itu artinya terminal, shudeng itu artinya kereta api terakhir, dan shuryo artinya selesai. Biasanya memakai shuru di sini. Shuryo shuru. Nah, ini untuk kanji owaru. Ya, ada owaru dan oeru gitu. Oke, di sini ada yang bisa menambahkan kanji yang lain? Ya. Oke, kalau tidak ya. Sensei, maaf tampilannya masih di my class. Oh, main di kelas. Coba saya itu dulu ya. Ini. Ini berubah ya. Oke ya. Sudah. Sudah, Sensei. Oke ya. Jadi yang pertama, kanji yang ada di buku itu adalah shudeng. Artinya kereta api terakhir. Kereta terakhir gitu ya. Anda catat aja, tulis di dalam catatan Anda. Saya tidak tulis bahasa Indonesianya ya. Kereta, lama kalau ini saya menjelaskannya. Kereta api terakhir. Kalau saya sambil ngetik ini, nanti waktu ini habis untuk mengetik ini. Saya ucapkan, Anda tulis ya. Kemudian ada shuteng, itu artinya pemberhentian atau terminal terakhir. Misalnya, jinsei no shuteng wa shinuda, ya. Misalnya. Jadi pemberhentian terakhir manusia adalah kematian. Shuteng itu bisa berarti terminal, bisa berarti titik akhir ya. Kemudian ada shuryo shuru, artinya selesai. Ini yang tidak ada di buku aja ya, saya tuliskan. Misalnya, kyou no shigoto wa shuryo shimashita. Hari ini pekerjaan selesai. Sama dengan kyou no shigoto wa owarimashita. Ya. Jadi shuryo shuru sama owarimashita itu sama ya. Ini kanji yang pertama ya. Kemudian kanji yang kedua, kanji kami. Kami saya kira udah pada tahu ya di situ ya. Yang pertama ada kanji kertas kami, kemudian tegami. T itu tangan ya. Kemudian kami itu jadi ga, kami itu jadi tangan, tegami artinya surat. Surat ya. T itu tangan, kemudian kaminya menjadi gami, dibacanya jadi tegami. Kemudian kanji berikut ada yoshi, genko yoshi, ya tulisan untuk menulis di sini. Yoshi itu artinya form, permohonan, surat permohonan atau formulir, formulir ya. Kemudian ada lagi kanji hyoshi. Itu artinya cover atau buku yang paling depan, jilid ya. Ini hyoshi. Ini yang ada di buku, ada 3 ya. Ada tegami, ada yoshi, ada hyoshi. Hyoshi itu artinya omote, kanji awal. Jadi tampilan awal, cover ya, cover buku. Nah, tambahkan misalnya ada si yang lain,
Nanti kalau misalnya Anda mencari si-nya, si yang lain itu apa ya? Tegami, kemudian kami ya, kemudian Yoshi, kemudian Hyoshi ya. Hyoshi itu artinya tampilan atau cover ya, cover dari buku. Contoh yang lainnya nanti dicari ya. Oke. Kemudian kanji berikutnya ada kanji shi, itu dibaca juga hikui, tei ya. Kanji hikui, hikui itu kanji artinya pendek ya. Kemudian dibaca juga tei, teika. Teika itu artinya teika suruh artinya menurun ya. Misalnya kondisinya suhunya adalah teika suruh menurun. Kemudian ada kanji yang lain, ada suhu rendah. Berarti itu dibaca teong. Ong, suhu rendah. Oke ya. Kemudian kanji berikutnya adalah kanji saitei ondo. Saitei itu paling rendah. Kemudian ondo itu suhu terendah. Nah, ada banyak ini. Kanjinya udah menjadi 4 ya. Saitei itu artinya, saya potong-potong ya. Kalau di buku itu langsung bergabung ya. Suhu minimum. Tapi kalau di ini jadi saitei itu artinya yang paling rendah. Ondo itu artinya suhu yang paling rendah. Kadang-kadang ada yang menuliskannya saitei otoko, saitei onna gitu ya. Berarti laki-laki yang paling rendah. Kalau lagi marah itu biasanya saitei no anata gitu kan, atau saitei no kimi gitu. Berarti di situ yang paling rendah. Saitei itu paling rendah. Saitei ondo artinya suhu yang minimum. Nanti ada rekamannya, kalau Anda tidak sempat mencatat, silakan dilihat kembali rekaman perkuliahan ini ya. Kalau merasa terlalu cepat ya. Kemudian ada lagi apa ya? Saiteng, ada juga saiteng, saitei ya, saitei. Kemudian T apa lagi ya? Coba dicari ya. TK, kemudian Teong, Saitei, dan Ondo ya, ini 4. Kemudian ini Hikui, kanji rendah. Hikui, hikuku suru, berarti merendahkan. Kalau hikuku suru berarti merendahkan orang. Hito, hikuku suru. Nah, jangan merendahkan orang. Nah, kemudian berikutnya adalah kanji niku. Ini juga udah pada tahu ya. Niku dibaca niku ya saja. Contoh banyak ya. Ada giyu berarti sapi, giyu niku. Kemudian ada buta niku, buta ya, daging babi. Kita tidak boleh makan itu. Kemudian ada tori niku. Ini berarti binatang semua nikunya aja ya. Tori niku, giyu niku, ini giyu sapi, usi ya. Tapi jangan dibaca usi niku, jangan. Tapi dibacanya giyu niku. Ini juga buta. Jangan dibaca tong niku, karena buta itu dibaca juga tong. Ya. Misalnya tong katsu ya. Tong katsu itu artinya buta ya. Buta yang dibuat tong gitu. Ini bacanya bukan buta katsu, tapi dibacanya tong katsu. Makanya kalau ada tongseng itu hati-hati, berarti mungkin kemungkinan buta ya. Tori niku artinya daging ayam. Apa lagi ya? Niku jaga. Nah, niku jaga apa? Ada yang tahu nggak niku jaga? Pokoknya ini dibacanya niku, nggak ada yang lainnya. Jagaimo dan niku. Jadi dibaca jaga. Niku jaga itu artinya kentang dan daging. Niku jaga ya, jaganya nggak ada kanjinya. Oke. Niku, pokoknya cara bacanya niku ya. Kemudian kanji berikutnya, kanji tori. Tori. Ya, dibaca cho. Cho itu misalnya tori niku tadi sudah, yakitori ini juga sudah ya.
Yakitori itu sate. Jadi daging ayam yang dibakar itu yakitori. Yaku itu artinya dibakar. Tori berarti sate ya. Sate. Kemudian kanji berikutnya ada kanji si hakucho ya. Hakucho berarti burung yang putih. Burung putih itu artinya angsa ya. Itu masuk ke sini ya. Shiratori, tapi di sini shiratori, tapi bukan shiratori, tapi dibacanya itu hakucho. Ada shiratori itu ada hakucho, berarti di sini cara bacanya salah. Ganti ya. Hakucho. Ya. Yang betul adalah hakucho, jangan shiratori. Walaupun benernya adalah shiroitori, tapi hakucho yang paling betul. Dan kanji ino itu artinya apa ya? Asu ya, bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya anjing. Ino ya. Ino itu dibaca keng atau dibaca bang. Keng ya. Contohnya bangkeng. Anjing penjaga. Jadi anjing yang suka menjaga rumah disebut bangkeng. Ya. Kemudian ada apa lagi ya? Di sini nggak ada contoh yang lain ya, cuman inu saja ya. Anjing liar itu apa ya? Norakeng ya. Noraneko berarti kucing liar. Kalau norakeng berarti nggak ada di sini. Nah ini nih, norakeng itu artinya anjing liar. Tapi ini kanjinya cukup sulit. Ya, makanya itu tidak ada. Norai inu, nora inu, ya, nora inu. Atau anak anjing, apa anak anjing? Ko inu, ya. Kodomo no inu. Ada koneko, ada ko inu. Jadi contohnya yang selain di buku ada 3 ini, ada bangkeng, ada ko inu, ada nora inu. Oke ya. Kemudian berikutnya kanji yo. Itu artinya barat ya, Eropa. Gabungan dari kanji sanjui tambah hitsuji ya, sapi. Misalnya ada seiyo. Seiyo itu artinya barat, semua yang bersifat kebarat-baratan ya. Kemudian ada toyo. Buku juga ada ya, saya cuma menampilkan aja. Toyo itu adalah artinya timur ya. Semua yang bersifat ke timur-timuran itu toyo ya. Makanya toyo denki kalau di Jepang itu ya. Kemudian ada misalnya makanan baju barat ya, makanan barat ya yosoku. Baju barat ya yofuku gitu ya. Kemudian ada tipe barat ya yoshiki. Ya. Jadi makanan barat itu artinya yosoku. Baju barat itu yofuku. Yofuku itu yang bukan selain kimono misalnya. Kemudian cara barat itu artinya yoshiki. Nah di buku juga ada, termasuk ada yang disebut dengan Lautan Pasifik. Lautan Pasifik itu artinya Taiheiyo, ya, Taiheiyo itu berarti Lautan Pasifik. Ini ada di buku semua, ya. Buku yang tidak ada sama yoshiki misalnya kertas ala barat dan sebagainya. Nah, saya tinggal lagi ya. Nanti kita review kembali. Kemudian ada kalau barat, kemudian ada Jepang, Yamato ya. Yamato dibaca wa. Wa itu Jepang itu dulu mengatakannya wa. Yasuragi dibacanya. Yasuragi itu artinya wa. Hewa ya, hewa. Kalau hewa itu artinya kedamaian, jadi tempat yang damai. Pokoknya hewa koeng.
Hei itu artinya tanah. Tapi kalau wa sendiri itu artinya Yamato tadi ya di sini. Hanya orang Jepang menyebutnya saya itu Yamato. Ya. Nah contohnya adalah wago. Berarti bahasa Jepang asli. Ya. Karena bahasa yang dipakai oleh orang Jepang. Kemudian ada washiki ala Jepang. Ya. Di situ wa itu artinya washoku ya, washiki ini ala Jepang. Kemudian makanan Jepang asli itu washoku. Kemudian ada wafu juga gitu ya. Wafu itu berarti suasana Jepang. Wafunya panjang ya. Wafu bersifat kejepangan gitu ya. Angin Jepang kalau diterjemahkannya itu di sini berarti ala Jepang. Kemudian ada juga Rewa. Rewa. Rewa yang terbaru ya. Tahun Rewa berarti tahun kedamaian di Jepang sekarang. Jadi pokoknya yang wa itu artinya Jepang. Jadi kalau Reikaju ya, jangan. Berarti ini salah bacanya ya. Yang betul adalah Rewa, kanji yang terbaru. Tahun ini adalah tahun Rewa, Reise ya, Rewa ya. Oke. Kan kaju ya. Ada lagi yang lain? Jadi ini kanji kedamaian itu adalah hewa. Di sini banyak sekali yang dari wa ya. Daiwa ini kadang-kadang dibaca Daiwa, tapi sebetulnya dibacanya Yamato. Kemudian ada Daiwa Ginko gitu ya. Tapi sebetulnya Yamato Ginko. Yamato Kotoba. Di sini ada Wago. Ada Wago, ada Kanggo. Kanggo itu kanji no go, huruf Cina ya. Bahasa Cina. Kemudian ada washiki ala Jepang, wasoku ala makanan Jepang. Kemudian wafu itu ala juga, tapi itu artinya suasana Jepang. Kemudian ada rewa yang terbaru ya. Kemudian ada kanji ewa misalnya ya. Ewa. Kanji itu artinya Inggris. Ego ya. Di sini apa? Wae. Ewa jiteng ya. Ewa jiteng. Jiteng itu kamus ya. Kemudian E-nya itu Inggris. Kamus Inggris Jepang. Ya. Maka ditulis jadi Ewa jiteng. Kemudian ada berikutnya kanji fuku, tadi juga sudah dibahas ya. Kanji fuku itu baju. Berarti kalau gitu ada juga wafuku, baju Jepang ya. Baju ala Jepang. Dan yofuku, baju ala Eropa. Wafuku itu kayak kimono, yukata gitu ya. Kemudian baju yoshiki itu kayak kerah, baju yang berkerah, jas, itu baju dari barat. Kemudian ada juga fukusho. Fukusho itu artinya baju yang dipakai. Fukusho. Kanjinya sulit ya. Kalau tidak latihan, tidak sulit. Nah, tidak akan ketemu. Makanya saya suruh menulis gitu. Nah, saya juga nanti akan menulis seperti yang ada di buku Renshucho yang saya buat ya. Nanti saya juga latihan seperti gini. Dulu latihannya seperti gini. Kemudian kanji shiki juga tadi sudah dibahas. Kalau fukuyo itu artinya memakai baju ya. Fukuyo shuru artinya memakai baju. Fukuyo shuru berpakaian. Fukuyo shuru. Nah, di sini saya pakainya bahasa Indonesianya diucapkan, jadi Anda tinggal menuliskan kembali. Kemudian kanji itu artinya kanji. Di buku ada misalnya Nippon Shiki atau Washiki ya. Washiki tadi sudah ya. Kemudian Yoshiki tadi ala barat juga. Yo-nya masalah. Yo yang tadi Yoshiki. Nah ini, kemudian ada di situ ada Kai Shiki.
pembukaan. Kai itu pembukaan, kemudian shiki, upacara pembukaan. Lawan katanya tentu saja ada heikai shiki. Heikai shiki, penutupan. Upacara pembukaan dan upacara penutupan. Kalau bingung nanti dilihat di sini ya. Kai shiki ada heikai shiki. Upacara pembukaan dan upacara penutupan. Kemudian ada keishiki tekina. Keishiki tekina itu artinya formal. Keishiki. Formal. Ya. Pakai teki ya berarti secara formal. Ya. Keishi tekina. Ini ada di buku semua. Ini hanya saya menuliskan saja biar Anda kelihatan. Di buku juga ada maknanya, jadi saya tidak. Kemudian koshiki. Koshiki itu artinya umum, rumus ya, official gitu ya. Koshiki. Koshikina. Berarti umum atau official. Oke. Lanjut, ini agak cepat ya, biar waktunya saya mencatat jam setengah. Kemudian ada shikeng. Shikeng itu artinya ujian. Kemudian ada CI, itu artinya pertandingan. Kemudian ada new shi, berarti masuk ujian. Ini singkatan dari new gaku shiken. Jadi new gaku shiken disingkat menjadi new shi. Orang Jepang juga kalau ngomong terlalu panjang, dia males, makanya dia bilang new shi shimashita ka? Ya, new gaku shiken. Artinya ujian masuk perguruan tinggi. UMPTN kayak gitu-gitu, itu new shi ya. Jadi shiken itu artinya tameshu ya, mencoba. Tameshu kalau berdiri sendiri itu tameshu. Tameshu ya. Kemudian ada kanji berikutnya yang tidak ada di buku, misalnya shichaku. Ini di buku juga ya, shichaku. Artinya mencoba baju. Caku itu mencoba baju. Enggak ada. Caku. Caku suruh artinya mencoba baju yang dibeli. Ya. Kemudian ada kanji dua terakhir, ada keng. Ini kanji keng itu tadi si keng ya. Kemudian ada keikeng. Keikeng itu pengalaman. Kemudian ada jukeng, ya, jukeng itu berarti mengikuti ujian. Jukeng suruh, ya, artinya mengikuti ujian. Ada juga jikeng, ya. Ada yang berpendapat? Jikeng, artinya eksperimen. Kelihatan tak? Masih kelihatan? Ya. Jukeng. Biasanya pakai sub. Oke. Sensei, tangkeng. Hah? Tongkeng. Taikeng. Taikeng. Ya, tangkeng juga ada ya. Taikeng. Hah? Taikeng. Taikeng. Ya. Taikeng. Ya. Artinya pengalaman juga, tapi yang dialami oleh badan kita. Ya, karadano taikeng, karadano keikeng gitu ya. Tangkeng itu artinya merasakan sendiri, melakukan sendiri, berpengalaman yang dirasakan oleh tubuh kita atau beda ya sama keikeng, itu bedanya apa gitu. Keikeng itu bisa pengalaman yang tidak kelihatan. Misalnya pengalaman pernah pergi ke Jepang, itu keikeng, nggak boleh pakai tangkeng, nggak boleh pakai taikeng, tapi taikeng itu melakukan oleh tangan kita.
saya mencoba berlatih karate gitu, berpengalaman karate gitu. Jadi ada yang berbentuk yang dirasakan tubuh, ada yang dirasakan oleh hati gitu. Itu kengkeng. Kemudian adalah banyak kok ya, kengkeng ini banyak sekali, coba cari aja di buku lagi ya. Nah, kemudian satu lagi kanji cikai. Cikai itu artinya dekat. Kai itu udah biasa, ini kanji yang dasar ya. Tapi ada yang contoh yang lain, misalnya Cikado. Apa Cikado? Bukan Cikado. Cikamichi, jalan pintas ya. Ini baca juga Kinjo, artinya tetangga. Kinjo Daigaku ya. Bukan, Kinjo pendek berarti. Kinjo itu artinya tetangga. Jadi hati-hati dengan Chikaku no Tokoro, itu artinya tetangga. Kinjo no Hanashi, nah, tetangga ya. Kinjo Banashi, ya. Kemudian apalagi apa ya? Saiking, akhir-akhir ini, ya. Saiking. Kemudian ada Kindai. Kindai Teki itu artinya sekarang, sama dengan Gendai, masa sekarang, masa yang paling dekat. Nah, itu contohnya ya, Saiking, Kinjo, kemudian Chikaku, Chikai. Tuh. Oke, kita simpulkan dari depan lagi. Ini mungkin teman-teman ada yang tadi kelewat, saya terlalu cepat. Yang pertama adalah kanji shuryo, shuru, artinya selesai. Kemudian ada kanji shuden, itu artinya kereta api terakhir. Shuden itu artinya Saishu Densha, sebetulnya singkatan dari Saishu Densha. Densha yang berangkat terakhir. Ini kalau di Jepang itu jam 12 atau jam 1-an gitu ya. Di kita jam 9 dah nggak ada gitu ya. Maka di sini jadi Shuden, disingkat menjadi Shuden. Shuten ini pemerintahan terakhir atau terminal terakhir, atau kalau kita ya titik terakhir. Ini kan teng itu artinya titik. Kemudian kanji gami, ada tegami, itu artinya surat, ada yoshi artinya formulir, ada hyoshi artinya cover buku ya. Kemudian ada kanji hikui, dibaca hikukusuru. Kemudian ada teika, menurun. Kemudian ada teiong, itu artinya suhu turun. Kemudian saitei ondo, ondo artinya minimum, suhu minimum. Kemudian niku, tadi ada gyuniku, butaniku, toriniku, tongkatsu ya, niku jaga. Kemudian kanji tori, yakitori. Hakucho ya, angsa. Kemudian kanji inu dibaca bangkeng, anjing penjaga. Ada koinu, anak anjing. Kemudian ada nora inu, anjing liar ya. Kemudian ada ini kanji yo, barat ya. Ada kanji yo shiki, yo fuku, ada seiyo ya, barat, dan lawan katanya toyo. Ini bisa dibuka lawan kata. Kemudian yoshoku, makanan barat, yofuku, baju barat, dan yoshiki, ala barat. Sedangkan samudra ini, samudra Pasifik itu Taiheyo. Kemudian Jepang itu dibaca juga wa ya, Yamato. Ada hewa, kedamaian. Kemudian ada wago, itu artinya bahasa Jepang asli. Kemudian ada yoshiki, ini ala Jepang. Washoku, makanan Jepang ya, kayak tempura, sashimi gitu ya. Itu makanan Jepang ya, walaupun bukan dari Jepang asalnya, tapi kita menganggapnya itu makanan Jepang. Kemudian wafu itu ala Jepang, ke Jepang-Jepangan gitu ya. Kemudian rewa tadi ya, tahun ini adalah tahun rewa. Kemudian ewa jiteng itu kamus Inggris Jepang. Nah, puku, baju
ada wafuku, ada yofuku, ada fukusho, dan fukuyo shuru, memakai. Kemudian ada shiki, ini bisa upacara, bisa juga ala, contohnya wasiki ala Jepang, yoshiki ala Barat. Kemudian kai-kai shiki, upacara pembukaan, hei-kai shiki, upacara penutupan. Kemudian keishiki teki itu artinya formal, dan koshiki artinya umum. Shikeng itu dibaca tamaisu kalau berdiri sendiri. Kemudian shiai, pertandingan. Shichaku, mencoba baju. Kemudian nyushi itu artinya nyugaku shikeng, ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian keikeng dan mengikuti ujian itu jukeng. Shikeng o okeru, artinya mengikuti ujian. Jikeng itu pengalaman, eksperimen. Kemudian taikeng pengalaman secara badaniah, gitu ya. Kemudian keikeng itu pengalaman secara umum. Kemudian dekat, cikai itu cikamichi. Kemudian kinjo, tetangga, dan saiking, serta akhir-akhir ini atau kindai teki. Ya. Kindai itu artinya sama dengan gendai. Itu kanji yang hari ini dipelajari. Dari buku juga ada, tambahannya dari yang lain juga ada. Silakan ada pertanyaan dari sini, teman-teman. Ini saya akan, nanti saya upload di My Class ya, ini. Atau di WA, saya kirimkan, biar Anda bisa melihat hasil penjelasan hari ini. Silakan, ada pertanyaan mengenai kanji? Nah, pembelajarannya adalah seperti tadi ya, saya menjelaskan kanji kemarin kan, saya mengirimkan panduan pembelajaran kanji. Bagaimana? Yang pertama, saya sehari sebelumnya dosen akan memberikan list kanji yang akan dipelajari sesuai dengan bab. Nah, hari ini kan babnya bab 11, makanya saya jelaskan di perkuliahan tatap maya. Kemudian mahasiswa mempelajari kanji secara mandiri dari buku Studio Boiru Kanji sesuai dengan bab yang dipelajari dan halamannya sesuai dengan instruksi. Kalau tidak ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan pada saat ini, pada saat kuliah tatap maya ini. Kemudian saya memberikan lembar kerja latihan, itu kalau memungkinkan di print ya silakan, kalau tidak juga Anda nggak usah ngeprint. Dilihat aja, kemudian kanjinya ditulis kembali oleh Anda. Kalau saya inginnya pakai tangan gitu ya, biar nanti ada beberapa kali menuliskan. Ini contohnya yang saya berikan itu. Misalnya kanji shuteng itu tulis shuteng, tapi pakai tangan, shuteng gitu ya, 3 kali gitu. Apa itu shuteng? Pemberhentian terakhir, pakai bahasa Indonesia. Shuteng sekali aja nggak apa-apa kalau arti Indonesia ya. Nah, shu itu awarimas ya. Kemudian teng itu artinya titik akhir ya. Jadi terjemahannya adalah titik akhir. Ini kayak shuteng 3 kali ditulis gitu. Kemudian latihannya nanti akan saya cek di minggu depan sebelum masuk perkuliahan kedua ya. Jadi seminggu ini Anda punya waktu untuk latihan dan menuliskan kembali lembar kerja latihan yang Anda miliki. Kalau enggak pakai buku kayak gini, buku yang panjang ini ya. Buku yang panjang ini terus dibuat kotak-kotak atau buku kotak ada kok yang beli ya, buku kotak sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai tugas-tugas. Saya tidak usah mengumpulkan, cuman memperlihatkan saja ya. Ini materi hari ini. Nah, saya ini udah mengerjakan ini. Coba tampilkan di profil Anda juga boleh ya. Foto dulu oleh Anda, tampilkan di profil Anda, saya nanti cek sambil absensi ya. Ini kanji bab 11. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini mengenai tata cara belajar. Jadi yang paling penting itu sebetulnya latihan Anda. Kalau saya kan nggak menjelaskan cara menuliskannya seperti apa. Anda tinggal cari aja di internet bagaimana cara menuliskannya urutannya. Botaniku misalnya, botaniku kan susah tuh kalau ditulis lagi. 3 kali ditulis botaniku hafal.
Kemudian nanti saya akan tuliskan sebagai nilai harian. Ada pertanyaan mengenai bab ini? Silakan. Ini udah ada semua ya, 23 berarti ada yang keluar. Siapa yang keluar? Ini sama Fasha belum ya, Fasha itu? Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya. Itu kan ini tugas ngajinya tuh yang kemarin waktu Sensei di lembar kerja itu kan ya? Ya, itu latihan untuk Anda kok. Ya. Itu latihan untuk Anda. Saya udah ngasih tahu lembaran kerjanya. Kanji Ren Shucho bab 11. Nah, itu Anda kerjain aja seminggu ini. Nanti minggu depan Anda mau kirimkan ke email juga boleh atau ke My Class juga. Tapi saya tidak ingin melihat itu. Nanti banyak sekali ya file yang masuk ke My Class. Jadi saya hanya kalau bisa pada saat perkuliahan ini Anda screenshot kemudian tampilkan di layar Anda bahwa Anda udah ngerjain itu gitu loh. Tulisannya tulisan tangan, bukan tulisan ketikan. Ya, latihannya. Misalnya kayak gini, saya nunjukin bahwa saya sudah latihan. Jadi ini saya sudah latihan nih, bukunya ini kayak gini. Tunjukin, oh iya oke, sudah. Itu aja, itu kan hanya latihan pribadi itu. Ya saya mencatat apa gini ditunjukin gitu. Kayak gini. Bahkan membuka video sebentar kan tidak apa-apa. Jadi saya memudahkan menilainya. Kalau memasukkan satu-satu nanti file di My Class banyak dengan penilaian harian. Ya, jadi halaman 178 sampai 184. Ya, tapi saya mengambilnya dari latihannya karena latihannya nggak cukup kalau di My Class kayak gini, di perkuliahan kayak gini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran Goi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak kanji? Kalau Goi nggak ada ini, nanti saya bisa bolak-balik ya. Pertama kanji dulu, kedua Goi dulu. Nah, kalau Goi ini agak berat ya. Berat, Goi ini Anda harus baca dulu. Makanya saya latihan suruh membaca dulu. Kita share dulu ya. Sekarang website dari My Class lagi. Kemudian di sini ada nih. Ini kan bagaimana sih orang Jepang belajar kanji? Ini juga dilihat aja, ya. Ini kalau ada videonya saya lihatin. Kedengaran nggak suaranya? Enggak, Sensei. Hah? Kedengaran nggak suaranya? Enggak ya? Enggak, Sensei. Bentar, saya lihat dulu ya. Bagaimana orang Jepang belajar kanji. Ya, belajar kanji. Nihonjin wa do yatte kanji o benkyou suru. Ya. Itu berarti di My Class saya lihat ini. Suaranya nggak kedengaran. Biasanya gitu kalau pakai laptop, suara yang dari laptop tidak kedengaran. Nah, saya My Class masuk dulu. My Class, kemudian saya lihat Shuki Umoji Goi Mister 3. Biar saya istirahat dulu ya. Nanti Goi-nya sesampainya aja. Kalau langsung kecapean saya, masih ada waktu 30 menit lagi ya. Nah, kita lihat dulu videonya bagaimana orang Jepang belajar kanji. Nah ini nih. Hmm. こんな風に。はい、素晴らしい、上手ですね。花丸をつけてくれたり、それから
Tahu dulu ya. Tahu dulu. Want to speak real Japanese? Salah. Ini suaranya nggak kedengaran. Nah, itu yang diperlihatkan itu adalah buku latihan menulis kanji dia ketika SD gitu ya. Jadi orang Jepang itu menulis kanji tiap hari gitu latihannya itu. 日本には漢字練習帳という漢字を練習するためだけのノートがあります。これは私が小学校1年生の時に使っていた漢字練習ノートです。ちょっと見てみましょうね。本当にね、字が汚いんですけど、Dia jelek 例えば、 tulisannya katanya. はい、耳という漢字を授業で勉強しました。 Nah, その日の宿題で耳これたくさん漢字を家で書いてきます。これが宿題ですね。これもそうですね。人たくさん書いてますよね。これを宿題として出して先生がこんな風にはい素晴らしい上手ですね。花丸をつけてくれたり、それから間違っていたら例えばこれですね。年という漢字。ここの上は出てはいけませんよとかね、先生がチェックをしてくれます。これが宿題です。日本人はこれを6年間続けるんですね。漢字が書けるようになるのは当たり前ですよね。こっちは私が小学3年生の時に使っていた漢字練習帳です。3年生になるとこの四角の大きさも少し小さくなります。学年が上がるごとに少し小さくなっていくんですね。勉強する漢字もちょっと難しくなっていますね。もちろん練習した後はこんな風にテストもあります。そして日本人が漢字を勉強するときにとても大切にしていることが3つあります。1つ目は書き順です。2つ目は漢字の止め、払い、はねです。3つ目は漢字の文字のバランスですね。これは外国人の方があまり気にしていないところだと思いますが、日本人は学校でこの3つを厳しく教えられます。例えば私の名前は村上と言いますが、この村という漢字はこれが正しい書き順です。書く順番ですね。日本人はこれをすごく大切にします。でも学生を見ていると、例えばこんな感じかなこんな風に書く学生もいます、でも完成した形を見れば漢字を読むことはできるので、皆さんはあまり気にしなくてもいいと思いますし、 JLPT では漢字を書く試験はありませんよね。でも日本人が見ると書き順が正しいと美しいな、かっこいいなと思います。そして2つ目の止め。Ya. Udah ya? 皆さん、こんにちは。 Tuh kira-kira. Jadi yang pertama adalah urutannya harus benar, tulisannya itu harus benar gitu. Jangan mengikuti urutan yang kita inginkan, tapi urutan yang ada di buku panduan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cara potong atau cara perpindahannya seperti apa, itu dilihat ya. Itu orang Jepang juga menuliskannya ini kayaknya salah, ini betul, dicek satu-satu, namanya hane gitu ya. Oke, itu penjelasan untuk pembelajaran kanji. Ya, kalian ada pertanyaan? Ini juga saya sudah share untuk kosakata ya. Kemudian Anda mungkin sudah belajar kosakatanya. Modulnya juga saya sudah sampaikan.
Nah, kalau nggak sempat berarti kita buat pertemuan ini menjadi 2 kali pertemuan kita, ya. Nah, ini Anda udah baca semua ya. Saya yakin udah baca karena hari Sabtu sudah saya share. Tapi mungkin ada yang tidak mengerti bagaimana cara memahaminya mengenai kosakata ini. Ini ada waktu sekarang jam 8 lebih 3 menit, kira-kira 30 menit. Makanya saya langsung ke materi membaca aja supaya kosakatanya itu langsung Anda bisa ngerti di mana digunakannya misalnya. Ini tampilan udah kelihatan nggak tampilan ini? My Class sudah kelihatan? Teman-teman? Halo? Ini kelihatan nggak yang ini? Belum. Belum ya? Bentar, saya coba dulu. Nanti saya share dulu ya. Share lagi. Ini udah kelihatan belum? Ya. Udah sensei. Sudah kan? Oke ya. Baik, kita mulai belajar membaca dan melihat kanjinya ya, serta memaknai maknanya apa. Saya lihat sambil mengabsen. Ini kelihatan semuanya sudah ada ya. Coba kalimat pertama baca oleh Yunas. Baca aja dulu. Nah ini nih, dari sini, dari Natsu ni Naruto, Nihon no apa, ini apa gitu loh. Coba, saya baca. Yunasan. Saya sambil melihat absensi ya. Baca aja dulu, nanti kalau maknanya nggak ngerti nggak apa-apa. Yunasan. Ada nggak? Halo, Yunasan monitor? Nggak ada ya Yunas ya? Nggak ada Yunas? Oh ya udah nggak ada. Hah? Ketiduran mungkin. Nggak ada, Yunas itu nggak ada. Ya udah, berarti kalau gitu Ali Arif. Kalimat pertama Ali Arif, baca Arif. Natsu ni Naruto Nihon no Machi ya Morate Obong no Kyoji ga miraremasu. Oke ya. Berikutnya sama Aulia Putri. Yang mana sensei? Ya ini kalimat kedua. Obong to yuno. Open toy yuno wa apa itu sensei? Nah, ini PR ya. Nenchu gyoji no hitotsu. Yes. Nenchu gyoji no hitotsu. Yes. Yes. Oke. Nomor 3 sama Ijudin. Ya sensei. Ya, nomor 3 Pak. Panjang tuh. Shichigatsu ni suru Jimo arimasu ka. Chiho mo arimasu ka. Chiho mo arimasu ka. Inaba wa taitei hachigatsu juichi sannichi kara juichi goro ni. Kak, saya kelihatan. Jugo nichi dibacanya, bukan juichigo. Juichigo berapa? Jugo nichi. Ya, Jugo nichi goro ni shimasu. Oke, sekali lagi coba Judin Sang. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Shichigatsu ni suru Chiho mo arimasu ga inaka de wa taitei hachigatsu Jusanichi kara Jugo nichi goro ni shimasu. Oke. Lanjut sama jelang Ramadan. Hai sensei. Ya.
人々は午後になるとNah, itu. 亡くなった家族や先祖が家へ帰ってくるとか考えています。 Oke, lanjut sama Praditya. Kono obong no apa ini? Sensei? Aida. Kono obong no Aida Hibitoa. Apa itu? Kanji apa itu? Tabemono. Tabemono na do o Yoishite. yoishite Senjo. senjo chini mukaeru no des. Uchi ini Mukaeru no des ya. Sekali lagi dari depan, coba Praditya. Kono obong no Aida. Kono obong no Aida Hibitoa tabemono na do o Yoishite. yoishite Senjo. Senju o uchi ni mukaeru no des. Oke. Lanjut sama Wildan. Wildaniel ada enggak? Ini kalimat berikut. Ada Sensei. Nah, coba. Sugini shokai suruno wa nagai Naganokeng. Naganokeng no Murano. Nah, itu Gyoji desu ga. Yuji desu ga hoka no inaka no obong mo koreto ni teimasu. Oke, Oke, lanjut sama Rahmat Hidayat. Yang berikut. Ini nih. Obong no Ikajikaku Naruto Bito wa Ie no Nakanitana o Sukute Sono ue ni Hanaya Okashi Yayachi o no semas. Oke, lanjut ya. Yasai ini Yasai ono semas. Hanaya Okasiya. Yasai. Oke, lanjut sama Bustomi, Abdullah Bustomi. Dear Sensei. Ya, ini Sensoga. Sensoga. Iei kaete. Iei kaete. Kuru Toki wa Norimono gai rukara. Yoishina kereba narimaseng. Oke, lanjut sama Fadil. Apa itu dikit kok kanjinya dikit, kanji aja. Ya apa nih? Kanji apa tadi? Norimono Norimono. Oke, lanjut sama Alfian Nisa. Iya, Sensei. Uma. Yang ini bukan? Ini Umawa. Hah, Umawa? Iya, benar.
Soalnya nggak kelihatan. Yang Atsumete bukan sih? Bukan. Umawa kyuride ushiwa nasude tsukurimasu. Ini loh. Oh iya. Ya, ini tadi Padio Norimono wa Umato Ushi desu kan gitu. Terus ini satu lagi. Umawa. Kyuri. Umawa Kyuride. Kyuride. Apa ini? Apa itu kanji apa itu? Ushi. Gyuniku itu dibaca ushi ya. Ushiwa nasude Nasude tsukurimasu. Oke ya. Jadi umawa kyuride ushiwa nasude. Kyuri itu bonteng, mentimun ya. Kemudian nasu itu apa itu? Nasu itu terong ya, terong. Jadi dibuatlah binatang itu, sapi itu dari terong, kyuri itu untuk kuda gitu loh. Kemudian berikut sama Pajar Alfianto. Ie kaete kuru toki wa ashi no hayai uma ni norimasu. Oke ya. Ie kaete kuru toki wa ashi no hayai uma ni norimasu. Lanjut sama Muhammad Sriapandi. Hai sensei. お盆が終わって家を出ていくときは足の遅い牛に乗ります。 Oke, ushi ni norimasu. Oke, lanjut sama Satrio Adi. Nio, Jusan Nichi no. Ya sensei. 13日の夕方、門のところで火を用意して、家の前を開ける。Akaruku shimasu. Oh iya, akaruku shimasu. Oke. Kalau yang sudah bisa asal lewat ya. Maulana coba, Maulana Sang. Ini mudah sekali, pendek kok. これを迎え火と言います。 udah pintar ya segitu. Tambah lagi lah sedikit lagi nih. Ini. 家の前が明るいとどこにあるかよく分かって先祖がまっすぐ帰って来られるのです。 Oke, ini lanjut kita ini. Maulana Sang mau jauh deh sekarang nih. Oke, lanjut sama Nurul Mutia. Nurul Sang, sono yoru wa kazoku yashinru ino hitobito ga nakunata hitotachi. Suaranya kok kecil ya? Speakernya sensei. Nakunatsuta ichitachi no koto wo Omoidasu nagara iro-irona hanashi o shimasu. Hanashi o shimasu. Oke. Oke, sama Hoirunisa. Berikut. Cek mana nih?
Halo. Atau Jaki Muhammad. Ya? Hairunisa ada nggak? Ada, kan? Sensei. Oke, Ada. coba baca. Iye no soto dewa hirubaya gakko no Hiroba. Ya. hirubaya gakko no niwa nado ni hitobato ga atsumate yoru osoku made ni kiyakani Pak? Komodori Yoshimas. Oke. Ya oke, lanjut sama Jaki Ramadan. Ya Sensei. Dikit sih, cuma dikit kok. Ashigatsu juroku hiwa senju wo okuru hides. Oke, lanjut sama Erlangga. Hitobito wa okashi ya hana o kawae motte ite nagashimasu. Oke, ya. Sama Malia. Kono toki. Rosoku. Rosoku ni hio. Tsukete. Hana doto ite shoni naga. Koishoni. Ketemu hari Mas ya. Oke, Nurul, baik kuliah. Coba Nurul yang dari sini baca sampai ke sini dua paragraf. Hachigatsu no juroku nichi wa senjo no okuru hides. Terus ini dari sini. Sekali lagi ya. Yang mana Sensei? Ini yang paling bawah. Hitobito wa. Hitobito wa Okashiya hanao kawai motte Nagashimasu. nagashimasu. Oke, lanjut sama Talita. Nih, terakhir. Nggak ada Talita? Reni ada nggak? Reni masuk nggak? Ada Sensei. Oke, Talita dulu. Baca kono toki wa. Ada. Yang Ini terakhir, kalimat terakhir. paling terakhir Sensei? Ya. Kono toki wa. Rosoku ni. Yang mana Sensei? Yang paling bawah ini kono toki rosoku ni hio tsukete. Kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan Sensei. Oke, tinggal Heni sama Aditya ya. Heni ada Heni? Nggak ada. Oh ini dari sini nih, coba dari awal lagi ya. Baca dari sini ini. Terakhir Aditya Yuda. Ini nggak ada berarti. Ada nggak Aditya? Coba dari awal lagi.
Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya jelaskan satu-satu ya kosakatanya. Supaya mengerti. Ada Sensei. Oke, baca dulu nih. Aditya yang ini. Apa? Dari awal. Bentar Sensei. Naruto Nihongo Apa itu? Machi ya? Machiya ya Murade Obong no Gyoji ga Mirare. Mas. Oke, udah selesai ya. Yang belum baca siapa? Ada ya? Oke, gitu saya coba terangkan satu-satu. Tapi kita dengarkan dulu kosakatanya ya. Biar membacanya lancar. Itu caranya adalah Anda sambil diklik audionya, kemudian Anda ulangi lagi beberapa kali. Misalnya ya, yang pertama itu ya. Ini ya, kedengaran ya. Atau langsung aja ya. Ini cepat orang Jepang. 年中行事の一つです。7月にする地方もありますが、田舎では大抵8月13日から15日頃にします。人々はお盆になると亡くなった家族や先祖が家へ帰ってくると考えています。このお盆の間、人々は食べ物などを用意して先祖を家に迎えるのです。次に紹介するのは長野県の村の行事ですが、他の田舎のお盆もこれと似ています。お盆の日が近くなると、人々は家の中に棚を作って、その上に花やお菓子や野菜を乗せます。先祖が家へ帰ってくるときは、乗り物がいるから用意しなければなりません。乗り物は馬と牛です。馬はキュウリで、牛はナスで作ります。家へ帰ってくるときは足の速い馬に乗ります。お盆が終わって家を出ていくときは足の遅い牛に乗ります。13日の夕方、門のところで火を用意して家の前を明るくします。これを迎え火と言います。家の前が明るいとどこにあるかよく分かって先祖がまっすぐ帰ってこられるのです。その夜は家族や親類の人々が集まって亡くなった人たちのことを思い出しながらいろいろな話をします。家の外では広場や学校の庭などに人々が集まって夜遅くまでにぎやかに盆踊りをします。8月16日は先祖を送る日です。人々はお菓子や花を川へ持って行って流します。この時、ろうそくに火をつけて花などと一緒に流すこともあります。Ini agak sulit, tapi saya ingin tidak menjelaskannya semuanya tidak ya. Jadi kalau sempat nanti Anda lihat lagi, Anda dengar lagi, bisa belajar mandiri ya. Jadi di sini kita pertama adalah satu kosakatanya dulu, kanjinya dulu harus bisa ya. Misalnya di sini Natsu itu musim panas, ni Naruto begitu menjadi musim panas, Nihon no Machi kota, Mura itu kampung, Obong itu perayaannya, Gyoji itu festival atau perayaan, Mirare mas bisa melihat. Jadi begitu musim panas tiba ya, maka di kampung dan di kota-kota di Jepang maka ada yang disebut dengan kita bisa melihat perayaan Obong.
Obong Toyonowa yang disebut dengan obong adalah salah satu Nenchu Gyoji, perayaan tahunan Jepang gitu ya. Perayaan tahunan yang dilaksanakan di Jepang. 7月にする地方もありますが、ada yang melaksanakannya di bulan Juli. Inaka dewa biasanya kalau di kampung halaman Inaka itu Taitai biasanya antara 13 Agustus sampai 15 Agustus, ini puncaknya obong itu. Hitobito wa orang-orang itu kalau obong maka nakunata itu meninggal, kajoku keluarga, shoseng itu arti leluhur gitu ya. Uchie kaete kuru to kangaeraremasu. Kangaeteimasu. Jadi mereka berpikir bahwa pada waktu obong roh-rohnya orang-orang yang keluarga yang meninggal dan keturunannya itu akan kembali ke rumah gitu. Nah, kono obong no aida, selama obong ini hitobito wa tabemono o yoishite, mereka menyiapkan makanan kayak sesajen gitu ya untuk menyambut mukaero itu menyambut ya para leluhur itu datang ke rumah. Kemudian segini sokai surunowa, ini yang saya perkenalkan di sini ya, yang diperkenalkan di sini adalah Nagano-ken no Mura no Gyoji desu. Ini adalah perayaan di kampung di provinsi Nagano. Hoka no inaka no obong mo kore to niteimasu. Di tempat yang lain juga sama, mirip ya. Niteimasu itu artinya mirip. Obong no hi ga chikaku ni naru to hitobito wa ie no naka ni tanah itu artinya semacam rak ya. Jadi begitu mendekati hari obong itu orang-orang membuat rak di dalam rumahnya, kemudian di atasnya itu disimpan bunga dan kue serta sayuran, nanti disimpan itu kayak sesajian gitu. Nenek moyang itu sehingga ie ni kaete kuru tokiwa, jadi pada saat nenek moyangnya pulang ke rumah ya, maka dia memakai kendaraan ya, kendaraannya itu harus disiapkan, no yoi shinakereba narana, itu harus siapkan. Kendaraannya adalah kuda dan sapi ya. Kalau kuda itu dilambangkan dengan betimun, kemudian kalau sapi itu dengan terong ya, nasu itu terong itu. Ie o kaete kuru toki wa ashi no hayai uma ni norima. Jadi kalau begitu datang ke rumah itu, para leluhur itu dia beranggapan, berpikiran atau orang Jepang itu adalah memakai kuda. Ashi no hayai kuruma. Ashi no hayai uma. Obong ga owata toki wa ie o dete toki ni ashi no osoi ushi ni norima. Jadi dia pulangnya itu naik sapi, lalu datangnya itu naik kuda gitu loh, mereka berpikiran. Nah, tanggal 13 sore hari di bulan Agustus itu mereka menyiapkan api hi di pintu masuk Mong no Tokoro de hi o yoishite ie no mae ni akaru kushima. Jadi menerangi rumah depannya itu dengan lampu itu. Ini disebut dengan mukaerohi, jadi lampu penyambutan ya, atau api penyambutan gitu. Kemudian begitu rumahnya menjadi terang, doko ni aruka yoku wakate shosen ga masugu kaete kuru no desu. Jadi dia akan menjadi tanda bagi para leluhur untuk langsung masuk ke rumah yang terang itu. Sono yori wa kajoku ya shinrui itu keluarga ya. Kajoku itu juga keluarga, tapi shinrui itu kerabat gitu. Semuanya berkumpul untuk mengingat kembali nakunata hitotachi no koto omoi dashi nagara, mengingat kembali leluhur-leluhur yang sudah meninggal dan berbagai macam cerita berbicara gitu. Iya no soto dewa, di luar itu mereka menyiapkan, atau di halaman sekolah, di dalam ruangan yang luas, mereka berkumpul untuk menari bong odori ya. Yoru osokumade nigyakani obong odori oshimasu. Mereka menari itu obong odori. Nah, tanggal 16-nya itu adalah kepulangan dari arwahnya itu. Jadi selama 3 hari arwahnya mudik ke rumah ya untuk disambut oleh orang-orang itu gitu.
Kemudian hitobito wa okasi ya hanao kawao motekite. Kemudian mereka membawa bunga dan membawa kue ke sungai untuk dialirkan ke sungai. Nagasimas itu dialirkan. Kono toki wa roshoku lilin. Hio tsukete, mereka memakai lilin, dan hanao toishoni nagasukoto mo arimasu. Jadi mereka mengalirkan bunga dan kue itu dengan memakai lilin yang dinyalakan di lampu lampion gitu loh. Nah, ini bagaimana cara memahaminya adalah yang pertama Anda cara baca kanjinya harus tahu dulu. Kemudian makna dari kosakata itu juga harus hafal dulu. Kalau tidak nanti Anda bingung. Nah, caranya bagaimana? Dengarkan berkali-kali sambil membuka kamus, misalnya Nenchu Gyoji itu apa sih gitu. Chiho itu apa gitu. Nah, untuk menambah pembenaran kata itu hanya dengan membaca aja. Kalau di Goi sini, itu Goi pelajaran 20. Itu tentang Sorai no Koto. Ya, di sini ada macam-macam, ini banyak sekali dan listnya sudah saya buat gitu. Anda tinggal baca aja. Nah, walaupun nanti ketemu di kalimat bingung gitu. Itulah ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ini, materi ini? Kalau sulit, silakan dibaca kembali, silakan didengar kembali. Minggu depan kalau ini saya bahas lagi di pertemuan tatap maya ini. Karena waktunya udah habis, udah jam 8.35. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mengerti tidak mengerti, Anda terima saja gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak mengerti, Anda lihat rekaman perkuliahan ini, kemudian nanti penjelasannya di situ ada. Kalau ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Aditya Sang. Aditya udah jago tuh. Minta saran aja ke Aditya, nanti kalau nggak ngerti ya. Oke, ada yang bertanya? Jelang udah bisa tuh, Jelang. Fajar, ada pertanyaan? Iya, udah juga deh. Oke ya. Oke, karena waktu udah habis ya. Hari ini yang tidak masuk saya anggap ada saja ya, walaupun Heni tadi tidak ada ya. Ini Yunas nggak ada ya, Yunas ya. Yunas nggak masuk hari ini, berarti Yunas sama Heni. Yang lainnya ada ya. Oke aja, kalau begitu mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya.